basa-basi. Biar nggak basi. Ganang Parto masih menemani Anda dalam Bincang Radio Bukan Basa-basi, Biar Nggak Basi, persembahan PRSSNI Jawa Barat. Pemirsa dan pendengar radio dimanapun Anda berada, tamu kita masih Pak Samsul Huda, Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio kelas 1 Bandung. Dan kita tadi membincangkan banyak hal, mulai dari apa sih yang dikerjakan oleh Balmon, dan sebagainya, tugas pokok fungsinya apa, ngapain, dan sebagainya. Sangat panjang lebar beliau menjelaskan itu, perubahan-perubahan yang begitu signifikan di kementerian yang begitu bergerak cepat seiring dengan perkembangan teknologi saat ini. Pak Samsul, kalau tadi kita sempat singgung sedikit bahwa Balmon itu nanti juga ada penyesuaian nama. Ini nanti namanya apa Pak kira-kira Pak berikutnya ini? Karena ini masih dalam pembahasan dengan Kemenpan RB, Pak. Oke. Ya, jadi ada belum final, Pak. Belum final. Jadi namanya nanti tidak menghilangkan nama sebelumnya. Karena memang domain kita, tupoksi utama kita adalah spektrum frekuensi radio. Itu yang paling utamanya. Iya. Berangkat dari situ, kemudian ada perluasan tugas pokok dan fungsi itu kepada infrastruktur digital. Nah, sepertinya mau dikaitkan, Pak. Jadi mungkin nanti namanya setelah Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio, tambahannya itu masih belum diputuskan. Tapi terkait dengan infrastruktur digital. Apakah nanti ke infrastrukturnya atau mungkin ke servisnya, ke layanannya, Pak. Menjadi misalnya Balmon Spektrum Frekuensi Radio dan kualitas layanan telekomunikasi atau misalnya seperti itu, atau Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan infrastruktur digital misalnya gitu, Pak. Tapi memang belum diputuskan, Mas Ganang, tapi masih dalam pembahasan. Ya, pendengar, kita sebagai rakyat tidak perlu kaget dan bingung. Memang di Indonesia begitulah pemerintahan kita ini. Selalu ya, tapi harus dinamis itu begitu, ada perubahan dan sebagainya. Yang sudah ada kadang dihilangkan gimana? Pak, ini bagian akhir pembicaraan kita. Kemarin atas nama PRSSNI dan mewakili Jabarno, pusat pemberitaan kita, ikut rapat. Rapat itu diantaranya adalah terkait dengan persiapan peringatan ke-80 Hari Bakti Pos. Tahun ini memasuki tahun 80, hampir sama dengan usia negeri ini. Jadi usia pos ini padahal lebih tua daripada usia Republik ini, Pak ya. Sebelum Indonesia ada, PTT itu jawatannya sudah ada jauh hari ketika zaman pemerintahan Hindia Belanda. Hari Bakti Pos ini mengapa diperingati yang jatuh 27 September, Pak ya? Ya, peristiwa besarnya. Jadi benar Mas Ganang, dari tahun 2025 ini adalah Hari Bakti Pos Telekomunikasi. Termasuk di situ ada teman-teman penyiaran. Itu yang ke-80. Nah, kenapa jatuh di tanggal 27 September? Ya. Karena di tanggal 27 September itu ada peristiwa di Bandung lah. Bandung ini memang menjadi titik sentral dari kejadian 27 September itu. Waktu itu ada perebutan oleh AMPTT, Angkatan Muda Pos Telegraf Telepon. Pemuda-pemuda lah ya waktu itu ya. Waktu itu ketika melakukan perundingan dengan Jepang ya. Karena tahun 45 ketika merdeka itu kan tidak semua aset-aset kemudian diserahkan ke Indonesia. Pemerintahan ya. Masih ada beberapa itu yang masih dikuasai oleh Jepang, termasuk pos telegraf telepon itu. Nah, dalam perundingannya ternyata menemui jalan buntu, Pak. Dijak ngomong enak, diskusi tidak bisa. Buntu. Lalu akhirnya pemuda yang tergabung dalam Angkatan Muda AMPTT, pos telegraf telepon itu, kemudian menyiapkan serangkaian kegiatan, salah satunya adalah merebut paksa MPTT itu, pos telegraf telepon. Makanya kejadian itu tanggal 27, Pak. Makanya 27 September 1945. Jadi sekitar 1 bulan lebih sedikit semenjak kemerdekaan proklamasi. Iya. Jadi itulah kemudian tonggak di
dianggap sebagai peristiwa hari penting. Peristiwa penting pos telekomunikasi kita. Makanya terus kemudian biar kita tidak lupa sejarah, kita ada perjuangan yang tetap berdiri pos telegraf telepon itu. Berangkat dari situ kemudian kita generasi-generasi berikutnya ini biar tidak lupa dengan sejarah, makanya tiap tahun kita peringati, Pak. Dan mengapa Bapak berkaca-kaca bercerita ini? Iya, karena sungguh luar biasa, Pak. Andai kata kemudian kita tidak punya telepon gitu, yang pada waktu itu tidak bisa kita kuasai, mungkin kita akan mundur lagi ya, Pak. Karena, Bapak haru pada peristiwa itu dan mengingat sekarang. Iya, karena kita bisa menikmati sekarang ini. Nah, kemudian itulah kita anak-anak muda penerus ini biar tidak lupa sejarah, kita tetap menggelorakan semangat bahwa perjuangan itu, kemudian kita isi bahwa yang dulu memerdekakan merebut, maka sekarang frekuensi itu harus menjadi bagian daripada penyatu negara. Frekuensi satukan negeri. Saya buktikan 2 tahun itu menaik, Pak. Jadi sehingga banyak panti asuhan yang bisa kita sambangi, Pak. Ini banyak penyerahannya ya? Iya, banyak. Kemudian kaum duafa yang kita bisa sampaikan. Mungkin buat kita pasti nggak seberapa gitu. Mungkin satu orang barangkali 5 kilo dengan mie instan dengan ini, tapi kan buat mereka
yang dititipkan di panti itu kita datang itu senang, Pak. Sangat senang. Kita dirangkul, kita dipeluk. Mungkin dianggap kita bapaknya, Pak. Minta dipangku. Itu kan buat saya itu kan energi, Pak. Buat saya itu kan energi. Mungkin itu barangkali ya yang membuat terutama saya itu kenapa ini harus istiqomah. Nah, ke panti kemudian menyapa itu ada rasa senang gitu, Pak, di hati. Dan saya memang tidak bisa bekerja sendiri, Pak. Tanpa teman-teman yang tergabung dari komunitas pos, telekomunikasi dan penyiaran saya tidak berbuat apa-apa. Tapi kami yakinkan bahwa kita ada ini untuk memberikan manfaat. Kita bergerak ini bersama-sama bahwa ini adalah bagian daripada dharma bakti kita yang tidak ikut merebut gedung tadi, Pak. Itu mungkin kita mengisinya dengan cara-cara seperti itu. Dan itu Pak Ganang, Mas Ganang, jadi semangat energi di kami yang ingin kami tetap pertahankan. Kita nyalakan apinya semoga menjadi semangat dan api kebaikan untuk semuanya, untuk teman-teman yang tergabung di pos telekomunikasi maupun di penyiaran. Tapi PRSN ini nggak bisa ngasih apa-apa, Pak. Buat kami ini adalah kita bisa menyampaikan ini itu sudah luar biasa, Pak. Pengalaman saya yang pertama ini, Pak. Jadi kami bisa bersiaran, kami bisa menyapa di seluruh Jawa Barat. Kalau tanpa medianya PRSN ini nggak bisa, Pak. Saya mungkin melakukan ini, tapi kalau PRSN nggak menyiarkan juga mungkin tidak juga nyampe informasinya. Berarti bukan informasi kita pengen diketahui, tapi sebenarnya informasi bahwa kita hari bakti kita itu ada. Bahwa insan pos, insan telekomunikasi tetap dan penyiaran tetap bekerja dengan baik. Dan publik berhak mengetahui pekerjaannya apa, kan begitu ya? Iya, karena yang namanya sumber daya frekuensi tadi, Pak, itu sumber daya alam kita, Pak. Harus kita jaga bersama-sama, kita manfaatkan dan jangan lupa, Pak, sebetulnya kita itu juga mendapatkan penerimaan negara atas sektor dan besar Pak. Sekali. Ketika itu tidak dikelola dengan betul, loss kita di situ. Dan bahayanya ketika terjadi gangguan, apalagi tentang menyangkut dengan keselamatan. Sungguh luar biasa, Pak. Saya diberikan kesempatan oleh PRSNI bisa menyampaikan ini, dan ini mungkin kami juga tidak bisa memberikan apa-apa. Saya cuma bisa menyampaikan terima kasih PRSNI sudah memberikan kami ruang untuk menyapa lembaga penyiaran swasta yang ada di Jawa Barat. Baik, Pak Samsul. Begitu, Pak. Pemirsa pendengar dimanapun Anda berada, 27 September 1945, para pemuda yang mengurusi PTT, Pos, Telegraf, dan Telepon, betul ya Pak Samsul ya? Mereka berdiskusi secara baik-baik kepada pemerintah pendudukan Jepang, tapi aset itu tidak diserahkan. Lalu akhirnya mereka paksa meminta aset untuk telekomunikasi, pos, dan telegraf itu dikuasai oleh mereka. Kita sudah proklamasi, memiliki alat itu, dan digunakan sepanjang sampai akhirnya kita merdeka 80 tahun Republik Indonesia. Nah, spirit itulah yang membuat kawan-kawan diwakili oleh Pak Samsul ini hadir ke studio menyampaikan bahwa ujung dari pembicaraan kita adalah Hari Bakti Postel itu adalah ngasih sumbangan. Kepada siapa? Kepada mereka, anak-anak yatim piatu duafa di sekeliling Balmond yang membutuhkan. Ini spirit yang ditularkan memerangi kemiskinan. Kalau dulu memerangi penjajah, sekarang memerangi kemiskinan dilakukan secara nyata oleh Balmond Bandung. Dan PRSSNI Jawa Barat mengawal kegiatan itu untuk sampai informasinya kepada masyarakat. Untuk apa? Agar Bapak Ibu, pendengar, pemirsa dimanapun berada juga ketularan memiliki keinginan untuk berbagi kepada sesama, menikmati alam kemerdekaan ini. Begitu ya Pak Samsul ya, kurang lebih ya? Betul kan ya? Pas. Memang udah luar biasa. Bapak sudah harus jadi alam gaib lagi nih. Iya. Jadi jangan, nanti saya makin sibuk. Gampang nanti kita agendakan pada berikutnya. Pak Samsul dan kawan-kawan dari Balmond Bandung, terima kasih sudah hadir. Rawuh dongkap lah istilahnya ya di PRSNI Jawa Barat. Nanti kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Selamat Hari Bakti Pos Telekomunikasi. PRSSNI Jawa Barat akan menyampaikan kabar baik ini kepada publik melalui radio siaran anggotanya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Pemirsa pendengar dimanapun Anda berada, saya Ganang Parto. Kita akhiri produksi PRSSNI Jawa Barat, Bincang Radio, bukan basa-basi, biar nggak basi. Salam PRSNI. Bukan basa-basi, biar nggak basi.